Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Selvi Rosyaningsih dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Dan rekan kakak Wiwit Nailani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Yang kedua, struktur karya ilmiah. Yang ketiga, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang keempat, mengonstruksi sebuah karya, memperhatikan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Dan yang kelima, merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni. Yang selanjutnya, mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dengan hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkap dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan, atau diskusi oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Yang kedua, bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Yang selanjutnya, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut: judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut. Yang pertama, metode deskriptif. Metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau statistik, ataupun fakta kualitatif. Yang kedua, metode eksperimen. Metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atau suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga, metode penelitian kelas. Metode dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Materi yang selanjutnya, merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Salah satu forum yang sering dijadikan tempat untuk tujuan itu adalah diskusi. Berikut langkah-langkah menyajikan makalah dalam forum diskusi resmi. Yang pertama, tampillah sebagai pemakalah setelah mendapat izin dari moderator. Yang kedua, kalau tidak diperkenalkan oleh moderator, perkenalkan diri sendiri dengan rendah hati. Yang ketiga, sampaikan masalah umum dari isi makalah yang akan dipaparkan. Yang keempat, jelaskan pokok-pokok isi masalah dengan bahasa yang lugas. Yang kelima, sertakan ilustrasi dan fakta-fakta yang penting yang menyertai. Yang keenam, akhir paparan dengan menyampaikan simpulan.
Yang selanjutnya, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Pada dasarnya, makalah terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian tubuh dan pelengkap. Bagian tubuh terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pelengkap terdiri atas judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pemilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel ataupun cerpen yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Yang selanjutnya, mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Makalah-makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus dipersiapkan dalam diskusi-diskusi ilmiah, seperti simposium, seminar, atau lokakarya. Makalah terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini merupakan masalah yang akan dibahas, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, prosedur pemecahan masalah. Yang kedua, pembahasan. Bagian ini memuat uraian tentang kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan, yang dilengkapi oleh data pendukung serta argumentasi-argumentasi yang berlandaskan pandangan ahli dan teori yang relevan. Yang ketiga, simpulan. Bagian ini merupakan simpulan dan bukan ringkasan dari pembahasan. Simpulan adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dibuatnya pada bagian pembahasan. Dalam mengambil simpulan tersebut, penulis makalah harus mengacu kembali ke permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Pada bagian akhir makalah harus dilengkapi dengan daftar pustaka, yakni sejumlah sumber yang digunakan di dalam penulisan makalah tersebut. Yang dimaksud dengan sumber bisa berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, atau laman dari internet. Untuk menulis karya ilmiah yang baik, langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Dan yang keempat, pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam mempelajari karya tulis ilmiah, kita perlu mengetahui identifikasi, struktur, merancang informasi dan tujuan, menganalisis sistematika dan kebahasaan, serta cara mengonstruksi sebuah karya dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, apakah sudah dipahami? Jika sudah, selanjutnya kita mencoba untuk membuat karya tulis ilmiah. Selamat mencoba! Kita sudah membahas kelima pembahasan yang ada dalam karya tulis ilmiah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.